bilang hadir ya. Karena ternyata tadi ada teman kita yang sudah masuk, ternyata keluar lagi anak-anak. Itu yang keluar masuk ini ternyata. Yang pertama Hanan. Ada. Adil sudah masuk belum Adil? Adil belum masuk ya. Ada yang lihat nggak di kolom chat? Mungkin ada namanya Adil, nggak ada. Terus Fadil Akram juga belum masuk. Ali, Mas Ali. Mas Ali hadir? Hadir. Terus Arfa. Mas Arfa. Hadir. Ya. Hadir. Mas Bumi. Nah, Mas Bumi keluar kan tadi. Bumi keluar kan tadi. Barusan keluar ya. Ternyata ini memang kalau sinyalnya tidak stabil seperti ini ya. Kadang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tadi sudah masuk kelihatannya Bumi tadi. Revan. Danis, Mas Danis tadi sudah masuk. Mana Mas Danis? Kalau ini Mas Bumi sudah masuk lagi. Mas Danis mana Mas Danis? Danis belum masuk. Tapi tadi kayaknya sudah masuk tadi. Emran, Mas Emran, Mas Kayana Baby and Kids. Mana Mas Emran? Belum kelihatan wajahnya Mas Emran. Hadir. Tunjukkan dong wajahnya. Wajahnya mana ini? Mana ini kelihatan, belum kelihatan nih wajahnya Mas. Berikutnya Mas siapa ini? Emran sudah. Nizam, Mas Nizam. Emran sudah. Nizam, Mas Nizam. Ada Mas Nizam? Ada. Ya, belum kelihatan nih fotonya Mas Nizam. Mas Emran sudah. Terus Mas Tino. Mana Mas Tino? Oh, ya itu Mas Tino udah kelihatan. Itu Mas Tino udah. Mas Ikaru. Mas Ikaru mana Mas Ikaru? Hadir. Mas Royan. Hadir. Alhamdulillah. Mas Fikar. Hadir Ustadz. Ustadz, iya lengkap ini pasti ada Ustadznya ya. Kemudian Mas Rendra belum. Terus Mas Erol. Mana Mas Erol? Gaming. Iya, mana nih wajahnya belum? Mas Ayas. Mas Ayas juga belum kelihatan ini. Mas Bara. Kemarin namanya Habib, sekarang namanya siapa nih Mas Bara ya kelihatannya? Habib Sakritat. Ganti lagi nih kelihatannya namanya. Kemudian Mas Ezi. Hadir ya. Suaranya memang mungkin agak kecil Mas Ezi ya. Mas Bara belum masuk, Mas Ezi sudah. Arsyad, Mas Arsyad. Suaranya mana Mas Arsyad? Hadir. Alhamdulillah Mas Arsyad mantap. Hadir Ustaz. Oke. Terus Mas Fadil Asia. Ini kalau Fadil Asia, Fadil Gaming biasanya. Fadil Gaming. Ini belum kelihatan nih Mas Fadil ini. Terus Mas Arsyad. Mana Mas Arsyad? Sudah masuk? Hadir, alhamdulillah. Mas Damian, sudah masuk kan? Nah, udah, oke. Mas Zidan, ini Mas Zidan ini. Biasanya banyak apa namanya ini? Sering muncul ini kok belum muncul ini Mas Zidan ini, mana ini belum kelihatan. Mas Zidan belum, Mas Izul. Nah, tadi sudah kelihatan Mas Izul. Mana Mas Izul? Oke, Mas Izul sudah masuk, alhamdulillah. Mas Oce. Tadi sudah. Oh iya, itu suaranya kecil-kecil cabai rawit. Iya, Mas Oce kemarin ikut nggak ya Mas Oce? Enggak ikut soalnya lagi pergi. Oh lagi pergi. Oh ya udah ya. Alhamdulillah hari ini bisa ikut ya. Mas Roman. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Mas Ayin. Hadir. Alhamdulillah. Mas Ayin sering keluar masuk Mas Ayin ya kayaknya Mas ya.
Sinyalnya kurang stabil ya Mas Ain ya. Berikutnya Mas Umar. Hadir. Iya, ini alhamdulillah akhirnya Mas Umar bisa masuk ya. Kemarin masuknya di akhir kelihatannya ya Mas Umar ya. Nggak apa-apa. Baik, hari ini silakan bisa disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya. Posisi duduknya juga kita posisikan yang enak, yang nyaman, yang siap tapi siap untuk belajar ya. Silakan bisa dilihat di presentasi yang Ustadz munculkan sekarang ya. Silakan bisa ditulis. Tulis dulu sebentar. Kelihatan belum? Ya, Ya. udah kelihatan. Silakan ditulis anak-anak di buku kalian. Ustaz, belum kelihatan. Oh iya Mas Erol, ayo tunjukkan wajahmu. Ya, silakan ditulis anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman ya. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ya. Masih di tema 6 anak-anak ya. Pembelajaran berapa ini 4 ya. Jadi di tema 6 yaitu aku dan cita-citaku ya. Subbabnya tentang apa? Tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Muatannya tentang apa? Muatannya tentang PKN ya. Muatannya tentang PKN. Silakan sambil bisa dilihat. Nah, sambil bisa dicatat ya, sambil saya jelaskan. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, ada 2 hal anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ya, kalau kita lihat dari judulnya sudah kelihatan ya, keberagaman itu maksudnya beragam. Beragam itu berarti cara gampangnya itu macam-macam ya. Jadi di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam agama ya, terus juga terdiri dari berbagai macam suku yang beragam, yang bermacam-macam ya. Jadi apa yang akan kemudian kita dapatkan hari ini ketika kita belajar tentang keberagaman ya, kita akan belajar tentang manfaatnya keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan berikutnya kita berharapnya bisa nanti anak-anak mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sudah dicatat anak-anak? Sudah ya? Ya. Yang dicatat ini dulu silakan. Sudah ya? Baik, kalau sudah kita lanjut. Keberagaman ya. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman judulnya. Ini KD-nya juga ditulis, nggak apa-apa, bagus lagi. KD 3.3 dan 4.3. Ya. Baik, lanjut berikutnya ya. Ayo membaca. Perhatikan gambar berikut. Nah, menurut kalian ketika melihat gambar ini, ya, apa pendapat kalian tentang gambar di samping? Bagaimana anak-anak pendapat kalian? Silakan kemukakan pendapatnya. Ya, enggak apa-apa, mumpung masih ada kesempatan untuk bisa berpendapat ya. Silakan anak-anak, di sini ada wajahnya, ada yang pakai belangkon, ada yang hidungnya ditusuk-tusuk. Ya, apalagi anak-anak ada yang kepalanya, wah ternyata topinya besar sekali ya. Pendapat kalian bagaimana anak-anak? Halo, oh diem? Mana pendapat kalian? Halo, pendapat kalian bagaimana melihat gambar tadi anak-anak? Lucu, ada yang berpendapat lucu, apalagi? Lucu. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Selain lucu. Beda-beda, iya, pintar. Terus apa lagi anak-anak? Ini yang ini tidak usah, perhatikan dulu aja ini, yang ini tidak usah. Ya. Nah, pendapatnya ada yang lucu, ada yang beda-beda, ya, iya, karena wajahnya unik-unik ya. Nah, ini apa sih sebenarnya anak-anak, ada yang tahu nggak kira-kira?
Coba ditebak. Gambar apa ini? Gambar orang pastinya ya. Ya. Orang yang bagaimana? Punya ciri-ciri yang ya, iya. Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri fisik pada masing-masing orang pada gambar tersebut? Iya. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata dari gambar tersebut kita lihat ternyata ciri-ciri orang itu berbeda-beda ya. Ya, ciri-ciri fisik terutama itu berbeda-beda. Kalau sama tidak mungkin ya. Wong seandainya ada orang yang kembar pun anak-anak ya, kalau ada yang mungkin pernah melihat orang kembar itu tetap ada yang berbeda anak-anak. Apakah yang berbeda yang sangat kelihatan sekali adalah sidik jari. Biasanya sidik jari itu setiap orang itu pasti beda, nggak mungkin sama. Ya, sidik jari itu beda. Makanya kalau misalnya seandainya ada seorang detektif bisa menemukan misalnya pelaku kriminal ya, dilihat dari sidik jarinya itu pasti akan kelihatan ya, dan itu berbeda-beda, nggak mungkin sama ya. Pelaku begal. Iya. Nah, ini bisa kita lihat penjelasannya anak-anak. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, baik penduduk asli maupun pendatang. Nah, ini anak-anak kita lihat. Kita belajar tentang Indonesia ini hari ini ya. Jadi ras itu apa sih? Ya, sistem penggolongan manusia, golongan manusia. Ya, ya hampir sama dengan suku budaya, boleh bisa anak-anak bisa mengatakan suku atau suku boleh nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid atau ras Melayu. Nah, ini biasanya dari suku Jawa, Toraja, Dayak, Madura, dan Banjar. Coba, kita menurut kalian, menurut anak-anak semuanya, kita termasuk suku apa anak-anak? Suku Jawa. Suku Jawa. Iya, suku Jawa. Berarti kita termasuk ras apa? Ras Melayu, ya, ras Melayu atau Malayan Mongoloid. Nah, lanjut. Berikutnya yaitu ras Melanesoid atau ras Negroid. Nah, ini biasanya negro, kelihatan dari kata-katanya sudah kelihatan anak-anak ya, negro. Berarti ciri-cirinya apa kalau negro anak-anak? Kulitnya? Hitam. Iya, hitam ya. Nah, seringnya ini berarti ada di mana? Di suku Siak atau di Pulau Papua atau Maluku biasanya ya. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya ras, kalau tadi ras Melanesoid, sekarang ras Asiatik atau Mongoloid. Nah, ini ras pendatang keturunan Cina, Jepang, Korea. Iya. Ya, yang sering dikenal Korea dan lain-lain itu ras Asiatik Mongoloid ya. Biasanya pendatang ya. Kalau di Indonesia kelihatannya jarang. Yang sering itu kalau yang Asiatik Mongoloid itu seringnya ada di Malaysia atau di Singapura biasanya ya. Gitu. Lanjut berikutnya, ada lagi ras Kaukasoid pendatang dari keturunan orang India, Australia, dan Timur Tengah. Di Indonesia juga ada tapi jarang anak-anak. Yang sering banyaknya kalau yang India, Australia, terutama India itu seringnya di Malaysia biasanya seringnya bermukimnya ya. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, selain kita belajar tentang keragaman ciri-ciri fisik manusia, ya, kita hari ini akan belajar juga tentang keragaman sumber daya alam. Ya, anak-anak ya, sumber daya alam, pekerjaan dan manfaatnya. Ya, kelihatan nggak anak-anak sumbernya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke, sebentar. Kelihatan. Sebentar. Kelihatan tat hitam tat. HP ku ngelek. Ngelek. Oke, itu sebentar. Coba ya, saya akan cek ya. Anak-anak coba di apa namanya untuk mikrofonnya dimatikan dulu sebentar. Nah, saya akan tunjukkan karena ini
Agak terganggu Ustadz ini kalau ada suara-suara. Jadi silakan dimatikan dulu ya. Terima kasih anak-anakku yang solih. Nah, baik. Ini saya akan tunjukkan lagi, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Baik. Kalau seandainya ada yang belum kelihatan, ya memang menunggu sinyal ya, menunggu apa itu namanya stabil ya sinyalnya. Nah, selain tadi kita belajar tentang keragaman ciri-ciri fisik manusia atau seseorang, kita akan belajar juga tentang keragaman sumber daya alam pekerjaan ya, sumber daya alam dan pekerjaan serta manfaatnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini anak-anak, sumber daya alam itu yang ada di sekitar kita memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Ya anak-anak ya. Jadi cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling kerja sama. Contoh nih, pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama adalah nelayan, ya, nelayan. Ini kerjasama ini anak-anak, ya, ya. Jadi ini sangat ada hubungannya dengan sumber daya alam, yaitu sumber daya alam laut ataupun air, ya. Nah, itu dibutuhkan oleh para nelayan anak-anak, ya, seperti itu. Nah, kemudian pegawai kantor juga sama ya. Kemudian yang terakhir tukang apa ya namanya petik teh ya atau tukang kebun yang ada di perkebunan teh ya seperti itu. Nah lanjut. Terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu dalam pekerjaan atau cita-cita kita semuanya ya. Jadi ketika kita bekerja ya itu ya ada manfaat-manfaat dalam keragaman. Kalau kita kan gini anak-anak, kita nggak mungkin ya bekerja itu sendiri, tapi pasti butuh orang lain anak-anak. Misalnya kita suatu saat kok contohnya kita ingin cita-citanya ingin jadi tentara ya, tidak mungkin tentara itu berdiri sendiri ya, mau makan misalnya mau makan ya, mau makan mau masak sendiri terus kan tidak mungkin, pastinya butuh orang lain ya, yang jualan misalnya ada pedagang ya, ya jadi ada pedagang, ada apalagi misalnya kalau tentara mau beli HP, nah juga harus ke pedagang juga ya, atau misalnya tentara mau buat rumah juga butuh tukang ya seperti itu. Nah itu apa manfaatnya apa? Untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing ya, karena sehebat apapun bahkan seorang presiden pun sehebat apapun seorang presiden, kalau misalnya seandainya dia sendiri nggak akan mungkin bisa bekerja, makanya butuh menteri, ya anak-anak ya, butuh menteri, butuh apa namanya ajudan dan lain sebagainya. Semuanya tetap saling membutuhkan ya. Jadi yang pertama tadi saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua saling bertukar ide atau pendapat. Nah, yang tiga memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Nah, ini anak-anak, kita akan jelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah anak-anak. Ya, ini kelihatan ya yang gambar ini ya. Halo? Kelihatan. Ini ada sebuah gambar, di sini ada 2 anak ya. Yang satu Kelihatan. namanya Dedi, yang satu namanya Jonas ya, bukan Jonas ya. Ini Jonas ya, bukan Jonas ya. Nah, jadi Dedi itu berambut lurus, berasal dari suku Jawa. Nah, dia ingin menjadi seorang arsitek. Nah, kita lihat keragamannya ya. Ternyata di Indonesia ya, karena juga ada suku yang lain ya, ternyata ada satu lagi yaitu namanya Jonas. Jonas itu berambut keriting anak-anak, berasal dari suku Ambon. Dan dia punya cita-cita yang lain, yaitu apa? Ingin menjadi seniman. Biasanya memang kalau Ambon itu seringnya jadi penyanyi. Sering kebanyakan di sana itu surganya para penyanyi biasanya ya. Ya, jadi makanya tidak heran ya. Contohnya seperti siapa ya? Banyak sekali ya, contohnya Anmes dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, keragaman di lingkungan rumah, ternyata di lingkungan rumah juga sama anak-anak. Ya, di dalam keluarga juga terdapat keragaman. Bahkan di keluarga kalian pun Ustadz yakin pasti juga ada yang berbeda-beda.
ya. Kalau untuk keluarga biasanya rata-rata suku-sukunya sama ya, suku Jawa semua kalau di keluarga kalian. Ustadz juga sama, tapi biasanya yang beda itu apa anak-anak? Cita, hobi, sifatnya itu beda-beda ya. Ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya penyayang, seperti itu ya. Cita-citanya juga beda. Misalnya ini, ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Nah, sedangkan Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Nah, kemudian ini kan ternyata ayah ibunya berbeda anak-anak, ya. Contohnya tidak usah jauh-jauh, Ustadz Widi. Ustadz Widi itu ya tetap meskipun seandainya sama-sama suku Jawa dengan istrinya Ustadz itu beda, kelahirannya berbeda. Ustadz Widi lahirnya di Surakarta, ya kemudian istrinya Ustadz Widi lahirnya di Batang. Ya, mungkin orang tua kalian juga ada sama seperti itu anak-anak ya, ada yang lahirnya juga tempatnya berbeda, tapi dalam satu suku biasanya. Nah, kemudian Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek anak-anak, ya. Kemudian ternyata adiknya punya cita-cita yang lain, yaitu menjadi seorang pengusaha. Ini contoh keragaman di lingkungan rumah, ya. Nah, keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Ya, mereka saling menghormati dan mendukung bahkan ya, saling menghormati dan saling mendukung ya. Jadi jangan kemudian dijadikan sebagai perpecahan ya. Kan sekarang kadang gitu ya. Zaman sekarang hati-hati anak-anak. Jadi kadang kita berbeda sedikit saja ternyata ada yang merasa tersinggung, ada yang bahkan sampai ejek-ejekan. Jangan sampai ya. Karena yang namanya perbedaan itu ya satu hal yang memang lumrah ya. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita bahwa memang Allah itu menciptakan manusia itu bermacam-macam ya. Ya, bermacam-macam anak-anak ya. Bermacam-macam bentuknya, suku, budayanya, bangsanya. Tujuannya untuk apa? Saling mengenal. Nah, kalau dalam agama kita yang utama adalah yang diutamakan adalah ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda hobi, tidak jadi masalah ya. Seperti itu. Malah itu saling melengkapi. Nah, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Ini contohnya anak-anak. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya. Ya, manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Ya, satu, ya kalau kita bisa mengenal bahasa daerah dan makanan khas ya dari orang lain misalnya atau dari orang tua kita yang berbeda misalnya dari berbeda untuk bahasanya. Satu, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah ya. Ya, rata-rata kalau kita biasanya bahasanya kan bahasa Jawa ya. Ya, meskipun kadang kita seringnya kalau di rumah kadang sering tetap pakai bahasa Indonesia ya. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Jadi kita bisa mempromosikan kepada orang lain ya, kepada orang lain yang belum tahu bagaimana kehebatan masakan atau makanan di daerah kita misalnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir yang keempat ya, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, ada lagi yang lain selain keragaman. Tadi kalau kita lihat tadi kan kita belajar keragaman tentang suku, ras, kemudian hobi, kegemaran, cita-cita, ya, bahasa. Nah, ini juga ada keragaman agama dan tempat ibadah. Anak-anak, masih ingat nggak agama dalam jumlah agama di Indonesia ada berapa anak-anak? 6. Iya, 6 ya, bagus, pinter. Tadi siapa yang menjawab barusan? Royan. Royan, alhamdulillah. Iya, yang lainnya jangan lupa ya, jumlahnya 6 ya. Nah, yang pertama adalah Islam. Yang kedua, agamanya apa anak? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, tempat ibadahnya itu juga
Berbeda-beda. Kalau Islam namanya di masjid, umat Kristen dan Katolik sama yaitu di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di wihara, dan Konghucu adalah di kelenteng. Ya. Nah, dengan adanya berbagai macam yang ada di negara kita, ya kita terus juga bisa menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Nah, toleransi itu dalam hal apa? Dalam hal kita kalau dalam agama kita itu namanya toleransi dalam hal bermuamalah, atau kita kalau ya hal-hal yang sifatnya itu bukan sifatnya akidah, ya kita diusahakan malah harus bisa berbuat baik dengan umat agama lain, ya misalnya saling membantu misalnya kalau ada teman kita yang kesulitan mengerjakan latihan atau belajar bersama, boleh ya kita sama-sama untuk bisa belajar kelompok misalnya dengan teman kita atau saudara kita yang non muslim misalnya, ya. Atau misalnya apalagi contohnya yang toleransi yang lain itu yang saling menghargai yang lain, contohnya bermain bersama, ya main ke rumahnya boleh, enggak apa-apa, ya selama itu untuk hal-hal yang sifatnya bukan agama, ya. Tapi kalau untuk urusan agama kita tidak boleh memaksakan. Misalnya nih ada teman kita apa namanya yang agamanya non muslim, kita mau sholat nih, kemudian kita ajak teman kita untuk sholat, nggak boleh, ya, karena dia agamanya bukan Islam, jadi tidak boleh kita paksakan untuk kita ajak untuk misalnya untuk sholat misalnya, tidak boleh, ya. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati, ya seperti itu. Kalau misalnya teman kita pas hari Minggu ke gereja, kemudian kita kok apa namanya seandainya kita mau ngajak, jangan diajak main, ya, karena mereka punya apa istilahnya ya, punya jadwal sendiri misalnya kalau hari Minggu ke gereja misalnya. Jadi tidak boleh kita mengganggu. Nah, tadi ini contohnya ini anak-anak perilakunya bagaimana, contohnya menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya, tidak boleh kita mengganggu. Misalnya ada teman kita ya di gereja ataupun di pura ya sedang berdoa, kemudian kita malah tabuhan misalnya, kita ganggu, nggak boleh, ya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga tadi yang saya contohkan, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, ini contohnya anak-anak, hari besar keagamaan. Sudah tahu ya, kalau Islam ini ada Idul Fitri, apalagi anak-anak Idul Adha, tahun baru Islam Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, kalau Kristen ada Natal, kenaikan Isa Al-Masih, ya, Katolik juga sama. Nah, kalau Hindu seringnya biasanya kalau Hindu itu di Bali biasanya ya, seringnya diadakan di Bali karena di Bali itu mayoritas agamanya Hindu. Seringnya kegiatannya apa? Nyepi, Galungan, Kuningan. Nah, kalau Buddha biasanya pusatnya ada di Candi Borobudur biasanya ya. Waisak, Asada, Katina, dan yang terakhir Konghucu. Imlek ini biasanya kalau bulan Januari Februari seringnya nanti nggak tahu tanggal berapa itu, saat nggak hafal, itu nanti ada libur Imlek biasanya ya, atau tahun baru Cina ya, seperti itu. Nah, setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Jadi mereka punya apa istilahnya budaya yang sangat luar biasa, yang sangat besar anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah menjelaskan pentingnya persatuan dan dalam keragaman. Jadi gini anak-anak, dari semua materi tadi ya, yang utama adalah sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain, contohnya ya contohnya nih, satu, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, itu di sekitar rumah misalnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Kalau ini kelihatannya tidak mungkin ya, karena kita masih dalam kondisi masih pandemi. Jadi bisa dengan teman-teman di sekitar rumah boleh. Ya. Tiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, ini boleh ya. Tapi juga perlu hati-hati, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Ya, kalau di sini masih rata-rata lumayan masih aman ya. Maksudnya
rata-rata masih suku Jawa ya. Di sini kan nggak ada ya, teman kita ada yang sukunya beda nggak ada ya. Papua nggak ada ya. Kemudian yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Nah ini ya, ini ada teman kita yang sakit nggak kira-kira ini anak-anak? Nggak ada ya kelihatannya ya, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Sebenarnya Errol sakit. Errol sakit ya Errol? Errol? Sakit apa Mas Errol? Halo? Badannya panas. Oh, badannya panas, Masya Allah. Ya udah, kita doakan ya anak-anak sekalian ya. Mudah-mudahan Mas Errol cepat sembuh ya. Nanti di akhir kita bacakan surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan biar cepat sembuh. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Yang keenam, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat ya. Ini jadi kalau dalam negara kita ya itu mengedepankan yang namanya musyawarah untuk mufakat. Jadi segala sesuatunya tidak misalnya ketika ada masalah ya dalam keluarga kita ya, ketika ada masalah di kelas kita ataupun dengan teman kita, jangan kemudian kita selesaikan dengan cara emosi ya, tapi kita selesaikan dengan cara musyawarah, kita diskusikan dulu dengan teman kita. Itu ya anak-anak sekalian ya. Nah, untuk tugas kalian hari ini ya, tadi kita sudah belajar apa anak-anak tadi tentang keberagaman ya. Jadi keberagamannya macam-macam, apa tadi coba sedikit ngulangin coba, keberagaman di Indonesia itu apa saja? Pertama apa anak-anak? Suku, apa lagi? Ras, apa lagi? Iya, terus apa lagi? Cita-cita, bahasa, apalagi anak kegemaran dan banyak lain sebagainya ya. Iya, betul. Nah, jadi tugas kalian hari ini ya, selain nanti mengerjakan yang Google Form yang sudah saya bagikan linknya di grup WA. Nah, yang berikutnya adalah sebutkan keragaman suku yang ada di Indonesia, kemudian jelaskan suku kalian secara singkat dengan ceritakan dengan bahasamu melalui voice note ke Ustadz Widi ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini contohnya ya. Misalnya namaku Widi Kurniawan. Aku berasal dari suku Jawa ya. Lebih tepatnya aku tinggal di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat berbagai macam jenis masakan misalnya atau makanan misalnya ya. Makanan khas yang ada di daerahku ya, terutama di daerah misalnya di Kabupaten Batang adalah megono misalnya. Contohnya seperti itu misalnya ya. Paham anak-anak? Misalnya megono. Ya, tapi ada juga kan ada teman kita yang suku Jawa tapi Jawanya kan ada yang tidak di Jawa Tengah ya. Mas, adakah yang di sini lahirnya di Jawa Timur, ada nggak kira-kira? Aku Jawa Timur. Siapa namanya? Ali. Mas Ali ya, itu kan Mas Ali kan Jawa Timur. Pasti nanti bahasanya juga beda. Kemudian juga apa namanya tadi, masakannya juga berbeda Mas ya. Masakannya berbeda Mas ya, kalau di Jawa Timur ya. Berbeda ya, seperti itu. Oke. Nah, itu ya untuk penjelasan apa namanya nih? Istilahnya untuk penjelasan tugas hari ini. Nah, untuk yang Google Form ini saya akan coba contohkan misalnya ya. Sedikit kita akan bahas misalnya untuk Google Form-nya. Sebentar. Iya, Google Form. Ya, biar anak-anak ada gambaran seperti apa sih nanti Google Form-nya dari Ustadz itu. Ya. Sebentar. Belum keluar. Google Form-nya udah keluar belum? Belum ya? Belum. Sebentar. Belum. Sebentar. Iya, sebentar ya. Oke. Set. Iya, Google Form-nya. Nah, kelihatan ya? Belum. Udah. Contoh satu ngisi Widi Kurniawan. Kelas berapa Widi? 4. Berikutnya ya.
Nah, contoh nih, siapa yang bisa jawab nih? Setiap daerah memiliki berbagai macam suku adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya A. Persatuan, B. Kebersamaan. Ayo coba. Hah? Ayo. Keberagaman. Beragaman. Terus, berikutnya nomor 2, konsep yang terdapat pada pembangunan Masjid Istiqlal dan gereja katedral secara berdekatan adalah apa? Wah, ini terlalu susah nih. Kesatuan, saling kesatuan. Salah. Kesatuan, oke. Terus, manfaat keberagaman sifat individu di dalam masyarakat bisa menumbuhkan sikap apa, anak-anak? Saling menghargai. Terus berikutnya, agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, maka kita perlu apa, anak-anak? Indonesia Menjaga persatuan. Oke. Terus terakhir, keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya disebabkan oleh Indonesia penduduk ramah. Indonesia penduduk ramah. Yo, ya, Indonesia apa, anak? Penduduk ramah. Ramah. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam apa, anak? Kenapa kok bisa terjadi banyak sekali suku bangsa? Karena Indonesia itu berbagai apa, anak? kepulauan. Kepulauan. Oke ya, nanti saya dikirim. Oke, paham? Ya, salah. Paham. Oke, silakan ya. Kalau sudah nanti dikerjakan. Aku sudah dikerjakan. Jangan lupa yang utama tadi, voice note-nya ya, voice note-nya untuk suaranya, voice note untuk penjelasan, bukan penjelasan ya. Anak-anak menceritakan anak-anak berasal dari suku mana, kemudian contohnya nanti, contoh gampangnya nanti kalian menjelaskan tentang makanan khas Swiss ya, biar gampang ya. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Paham, baik. Kalian, katanya cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Setelah ini langsung aja anak-anak bisa langsung eksekusi, langsung action untuk bisa mengerjakan ya, biar cepat selesai, biar nanti kita tidak terlalu banyak terbebani banyak tugas ya, meskipun sebenarnya ini masih sedikit termasuknya ya, kalau daring masih termasuknya masih sedikit, harusnya tambah lagi harusnya ya. Jangan lupa voice note-nya kemarin juga kelihatannya masih ada yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya ya. Ini contohnya misalnya apa contohnya ya? Sebentar. Mas Umar sudah mengumpulkan yang bahasa Indonesia belum, Mas Umar? Yang puisi, Mas Umar? Kamu zoom dulu sebentar dulu, Mas. Umar, mana Mas Umar? Yang puisi belum kelihatannya ya, belum mengisi itu ya. Isi puisi dari cita-cita itu. Aku udah. Ya. Nah, yang belum silakan segera diisi ya. Terus ada juga ini banyak yang belum, yang ini nih tentang kemarin mengerjakan apa ya, SPDP ya. Yang tentang tempo dan tinggi nada ini juga ada yang belum mengerjakan ini. Ya, saat lihat di data itu yang belum ada Mas Arfa, Mas Bumi, Mas Danis, yang belum masuk katanya Ustaz. Kemudian Damian juga katanya belum ini. Damian sudah ya, maaf. Izul, Ain sama Omar ini belum yang ini yang apa tentang tempo dan tinggi nada itu loh ya. Tentang nada sama tempo anak-anak ada yang belum. Yang main gitar itu. Nah, betul yang satu gitar. Ada yang belum. Ternyata belum ya. Itu mungkin untuk satu gigi ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ada ya. Kalau sudah tidak ada, cukup ya. Oke, mari kita tutup sama-sama atau pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama baca hamdalah anak-anak. Alhamdulillah. Oke, foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Oke. Oh no. Iya, lagi foto lagi. 1, 2, Nah, ini fotonya nih. Iya. Nah, dilihat ke atas. Iya. Oke. Baik anak-anakku, terima kasih semuanya untuk waktunya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Ustaz akhiri. Oh ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ambil makan doang nggak apa-apa. Ambil ngecek lagi nih tadi yang belum masuk. Mas Bara udah masuk belum mana? Bara udah masuk belum Mas Bara ya? Belum. Ini itu udah ada ini ya. Sidan belum masuk juga. Ya silakan anak-anak bisa live untuk meetingnya. Sudah bisa ini ya. Start live. Nanti Ustaz kan masih masih ada di ruangan. Iya, ini Mas Oce ya, Mas Oce namanya Safawiansah. Ganti soalnya HP Bunda itu mau berangkat. Namaku masih tetap namaku, nggak bisa diganti-ganti. Pakai juga HP-nya ya. Iya. Mas Errol gimana kondisinya Mas Errol? Oh ya tadi lu kelupaan, kita belum mendoakan Mas ini astagfirullahaladzim Mas Errol ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Mas Errol ya. Errol sakit Ya Errol sakit. Iya kita doakan ya mudah-mudahan cepat sembuh. Allahumma Rabbana si'atil fa'asasfi anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'al la yughadiru saqama min ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan Mas Errol cepat sembuh ya. Banyak makan. Ya. Makan Mas Errol ya. Terus apa? Kamu sakitnya apa? Pusing, panas. Itu ya panas. Ya? Oh, sakitnya panas. Aku pernah panas sampai 39. Waduh. Wah, kemarin 38. Ustaz aja kemarin 38 loh, Mas. Kamu 39, aduh. Kemarin juga panas itu. Ini memang satu. Damian berapa Mas Damian? Nah, iya. 36. 36 masih normal. Dulu sampai 38 kemarin terakhir, aduh. Rasanya itu kayak nggak sadar itu ya. Yang penting Mas Errol banyak minum vitamin, banyak keluar rumah dulu, di dalam dulu istirahat ya. Ya. Terus apa lagi ya? Banyak makan sayur. Kemarin juga Rifki juga sama, banyak kurangnya makan sayur jadi harus makan sayur ya, makan sayur Errol makan sayur amin. Oke, sembuh ya Mas Errol ya. Oke. Mas Izam gimana Mas Izam, sehat? Mas Izam ini Mas Izam masih betah nih katanya. Mas Izam, HP-nya itu pakai HP-nya siapa Mas Izam? HP-ku sendiri. Komputer itu kali. Oh, betul masalah wajahnya. Pakai HP katanya Mas Damian. Kalau Mas Damian pakainya HP apa komputer? Komputer. Oh, komputer. Komputer atau laptop? Laptop, Ting. Laptop. Laptop sama dengan komputer. Kalau laptop itu bisa dibawa, kalau komputer nggak bisa dibawa. Harus pakai. Ya kali. Dibawa sama mejanya. Oh, gitu. Masalahnya nggak pakai itu kabel masalahnya. Pakai kabel. Iya. Bisa nyala langsung. Mas Oce bener pakai itu sekalian rumahnya dibawa Mas Oce ya. Kalau pakai komputer. Aduh ya, lucu sih Mas Oce ini. Jadi kangen pengen ketemu nih sama anak-anak semuanya nih ya. Mudah-mudahan ini bisa ketemu. Udah ya, akhir ya. Oke. Ya, tata. Oke, dadah. Pencet tengah. Aku tulisannya malah ini.
Oke.